teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Aigi Diansna Sayuniken dengan NPM 2313052013 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi pada video ini kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan mental sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Jadi bencana itu tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Nah, melalui psikoedukasi ini, mari kita belajar cara menghadapi bencana dengan lebih siap dan tetap menjaga kesehatan psikologis diri maupun orang-orang di sekitar kita. Untuk yang pertama, mengapa sih psikoedukasi itu penting? Nah, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, atau letusan gunung berapi itu dapat menimbulkan dampak psikologis yang cukup besar. Banyak juga penyintas yang mengalami rasa takut, cemas, sedih, sulit tidur, bahkan trauma setelah mengalami bencana. Anak-anak, remaja, orang lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya itu memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami gangguan psikologis. Oleh karena itu, psikoedukasi itu menjadi penting agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga kesehatan mental ketika menghadapi situasi bencana. Lalu kita akan membahas kesiapsiagaan sebelum bencana. Langkah pertama yang perlu dilakukan itu adalah kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Jadi kita itu perlu mengetahui potensi bencana yang mungkin terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Selain itu, penting juga untuk memahami jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, serta nomor darurat yang dapat dihubungi saat keadaan darurat. Persiapan yang baik itu akan membantu mengurangi kepanikan dan meningkatkan rasa aman ketika menghadapi situasi bencana. Selanjutnya yaitu ada tips psikologis sebelum bencana. Selain persiapan fisik, persiapan mental juga sangat penting ya teman-teman. Yang pertama, kita tuh harus tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Lalu yang kedua, kita bisa mendiskusikan rencana evakuasi bersama keluarga agar semua anggota keluarga mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, kita dapat melatih kemampuan mengelola stres melalui relaksasi, olahraga ringan, atau aktivitas positif lainnya. Dengan kesiapan mental yang baik, kita tuh akan lebih mampu nih mengambil keputusan secara tepat saat menghadapi keadaan darurat. Lalu selanjutnya ada 5 prinsip PFA saat bencana. Nah, ketika bencana terjadi, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah Psychological First Aid atau PFA. PFA ini memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama, menciptakan rasa aman. Yang kedua, membantu individu menjadi lebih tenang. Yang ketiga, meningkatkan rasa mampu atau keyakinan diri. Yang keempat, memperkuat hubungan sosial dan dukungan dari orang lain. Dan yang kelima, menumbuhkan harapan bahwa keadaan itu dapat membaik. Prinsip-prinsip ini itu membantu seseorang menghadapi situasi krisis dengan lebih baik. Selanjutnya adalah normalisasi reaksi emosional. Saat mengalami bencana, munculnya berbagai emosi itu kan merupakan hal yang normal. Seseorang yang mungkin merasa takut, sedih, marah, bingung, atau sulit berkonsentrasi. Ada juga yang mengalami gangguan tidur atau merasa sangat khawatir. Reaksi tersebut itu bukan berarti seseorang itu lemah atau mengalami gangguan mental ya. Itu adalah respon alami tubuh dan pikiran terhadap peristiwa yang penuh tekanan. Yang terpenting adalah memberikan waktu untuk beradaptasi dan mencari dukungan ketika dibutuhkan. Selanjutnya ada tanda-tanda perlu bantuan profesional. Meskipun sebagian besar reaksi emosional akan berkurang seiring waktu, ada beberapa kondisi yang perlu mendapatkan bantuan profesional nih. Misalnya kebutuhan atau kecemasan yang berat dan berlangsung lama, lalu kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Ada juga gangguan tidur yang berkepanjangan atau menarik diri dari lingkungan sosial. Apabila gejala-gejala tersebut muncul dan mengganggu kehidupan sehari-hari, segera hubungi psikolog, konselor, tenaga kesehatan, atau layanan bantuan yang tersedia. Selanjutnya ada teknik grounding 54321. Salah satu cara sederhana untuk mengurangi kecemasan ini adalah dengan teknik grounding 54321. Jadi 5 itu maksudnya sebutkan 5 benda yang dapat dilihat, misalnya laptop, piring, handphone, pokoknya sampai 5 benda. Terus yang 4 itu sebutkan
sentuh 4 benda yang dapat kalian sentuh di sekitar kalian. Misalnya laptop tadi kalian sentuh, atau baju, tas, botol minum, gitu-gitu. Lalu yang ketiga itu adalah suara yang dapat didengar. Kalian harus mendengar 3 suara di sekitar kalian, seperti orang berbicara, suara motor, suara nyamuk mungkin. Lalu ada yang kedua, mencium aroma di sekitar kalian, misalnya aroma parfum, aroma makanan gitu. Terus yang satu, ini adalah satu hal yang dapat dirasakan atau disyukuri saat ini. Ini kayak memberikan afirmasi positif gitu ke diri kalian, seperti itu. Teknik ini itu dapat membantu mengalihkan fokus dari pikiran yang menegangkan menuju kondisi saat ini, sehingga tubuh menjadi lebih tenang. Selanjutnya ada sumber bantuan dan nomor darurat. Saat menghadapi bencana, kalian itu jangan ragu untuk mencari bantuan. Kalian bisa menghubungi layanan darurat seperti BPBD, BNPB, rumah sakit, puskesmas, atau layanan kesehatan mental yang tersedia di daerah masing-masing. Selain itu, dukungan dari keluarga, teman, guru, dan masyarakat sekitar juga sangat penting dalam proses pemulihan psikologis setelah bencana. Ingat, meminta bantuan adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Bencana itu tidak selalu dapat kita hindari, tetapi dapat kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dengan kesiapsiagaan, dukungan sosial, serta kemampuan menjaga kesehatan mental, kita dapat menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Mari menjadi individu yang tangguh, peduli terhadap sesama, dan siap menghadapi bencana dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan fisik maupun mental di mana kalian berada. Terima kasih.